warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang induksi matematika. Nah, yang pertama, izinkan saya menyampaikan pengertian dari induksi matematika terlebih dahulu. Induksi matematika merupakan teknik pembuktian yang baku dalam matematika. Melalui induksi matematika, kita dapat mengurangi langkah pembuktian yang sangat rumit untuk menemukan suatu kebenaran dari pernyataan matematis hanya dengan sejumlah langkah terbatas yang cukup mudah. Kemudian, prinsip induksi matematika. Misalkan, Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut ini. Langkah awal, yaitu P1, atau teman-teman bisa ganti dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Apa saja yang penting dapat memudahkan teman-teman untuk membuktikan bahwa pernyataan itu dinyatakan benar. Dan yang kedua, langkah induksi. Nah, setelah mencoba P1, P2, P3 sampai dengan PK, dan jika PK ini benar, maka PK tambah 1 juga benar untuk setiap K bilangan asli. Nah, agar teman-teman lebih memahami dari induksi matematika, kita langsung saja kepada contoh. Diberikan soal, buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n pangkat 2. Kita langsung pada penyelesaiannya. Nah, seperti yang teman-teman tahu bahwa rumus bilangan ganjil itu sama dengan 2n dikurangi 1 atau 2n ditambah 1. Nah, saya mengambil rumus 2n kurang 1. Nah, jika teman-teman substitusikan nilai bilangan asli, angka bilangan asli, 1, 2, 3, dan seterusnya, itu akan menghasilkan seperti ini. 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, kita sebut saja bahwa pernyataan ini itu sama dengan Pn. Sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai dengan 2n dikurang 1 sama dengan n pangkat 2. Nah, tadi pada soal dikatakan bahwa n bilangan ganjil positif pertama sama dengan n pangkat 2. Maka kurang lebih pernyataannya itu seperti ini. Kita langsung saja kepada pembuktian induksi matematika yang pertama, yaitu mengsubstitusikan nilai n sama dengan 1 atau berapapun itu, asalkan teman-teman dapat dengan mudah untuk membuktikan langkah awal ini. Nah, untuk di sini saya memakai n sama dengan 1. Kita substitusikan kepada 2n dikurang 1 sama dengan n pangkat 2. Seperti ini. 2 dikali 1 dikurang 1 sama dengan 1 pangkat 2. Nah, 2 dikali 1 itu sama dengan 2, dikurang 1 itu 1, sama dengan 1 pangkat 2 sama dengan 1. Nah, teman-teman bisa lihat nih, bahwa di ruas kiri dan ruas kanan itu sama, nilainya 1. Maka untuk langkah awal terbukti ya benar. Dan kita lanjut kepada langkah induksi. Nah, di langkah induksi itu ada dua pembuktian. Yang pertama di n sama dengan k dan n sama dengan k tambah 1. Nah, kita ke n sama dengan k terlebih dahulu. Nah, untuk n sama dengan k kita tulis lagi pernyataannya. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai dengan, nah, tadi kan 2n dikurang 1. Kita substitusikan nilai k-nya. Jadi 2k dikurang 1 sama dengan k pangkat 2. Seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada n sama dengan k tambah 1. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk di langkah berikutnya yang n sama dengan k tambah 1 itu sama saja dengan melanjutkan pembuktian yang sebelumnya yang n sama dengan k. Nah, seperti ini. Jadi kita tulis kembali pernyataannya.
1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai 2K ditambah dikurang 1 ditambah baru yang ke N-nya kita ubah menjadi K tambah 1. Jadi 2 dikali K tambah 1 dikurang 1 sama dengan K tambah 1 pangkat 2. Nah, untuk pada pembuktian yang N sama dengan K tambah 1, kita pilih, kita mau operasikan yang mana, jangan dioperasikan kedua ruasnya. Kita pilih salah satu ruas. Nah, di sini saya akan mengoperasikan ruas kiri, seperti itu. Nah, pada langkah sebelumnya, dikatakan bahwa 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya ditambah 2K dikurang 1 itu sama dengan K pangkat 2. Nah, kita tulis K pangkat 2. Kemudian selanjutnya ditambah 2 dikali K itu sama dengan 2K. 2 dikali 1 sama dengan 2. Dikurangi 1 sama dengan ruas kanan tetap K tambah 1 pangkat 2. Kita operasikan ruas kiri. Hasilnya menjadi K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 sama dengan K tambah 1 pangkat 2. Ya, ruas kanan tetap. Nah, teman-teman lihat nih, di ruas kiri ini tuh merupakan hasil kuadrat yang ini tuh dari K tambah 1 kuadrat. Nah, jadi untuk ruas kiri dan ruas kanan sudah sama. Jadi di langkah induksi terbukti ya benar. Maka terbukti bahwa jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N pangkat 2. Seperti itu teman-teman. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semangat belajar teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.